Hai semuanya, selamat datang di konten Bincang Transmigran episode ke-7. Di episode ke-7 kali ini kita akan membahas tentang kelompok keyakinan seperti kelompok-kelompok keyakinan pada umumnya di desa tetangga, di desa kita juga ada. Namun warga sini menyebutnya kelompokan. Asal mula kelompok itu seperti apa? Sudah bersama saya salah satu anggota BPD Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Catur Santoso. Bisa kita langsung aja Pak ya, bisa diceritakan dulu itu awal mula kelompokan seperti apa Pak? Ya, terima kasih ya Mas Rizky selaku Kadis kita. Ya, alhamdulillah memang pada awal-awal kita bertransmigrasi Desa Tumijaya ini sangat beragam masyarakatnya. Namun karena di awal itu kita masih kesulitan dengan dunia luar, otomatis para sesepuh kita itu menggagas bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat informasi itu dari pusat bisa turun ke desa. Alhamdulillah dari para sesepuh itu bisa menggagas dan dia bisa punya radio ya. Waktu itu yang paling urgent adalah katakanlah kita sangat membutuhkan informasi pertanian ya Mas Rizky ya. Jadi waktu itu dikorek, misalkan di radio itu ada siaran tentang pertanian itu jam berapa atau malam apa itu beliau catat. Akhirnya kalau pas siaran itu dikumpulkan, kenapa disebut kelompok? Karena memang berkelompok-kelompok waktu itu ya, karena memang sangat terbatas. Alhamdulillah setelah berkelompok kita mendengarkan bersama informasi dari radio itu yang sumbernya dari pusat juga. Setelah itu dari sesepuh itu kita mencatat ataupun poin-poinnya itu akhirnya dituangkan dalam suatu kertas. Setelah selesai acara baru dibahas bersama-sama. Mungkin itu awal mula dari katanya kelompok sehingga sampai saat ini ya alhamdulillah karena berkembangnya zaman otomatis informasi juga sangat mudah didapatkan. Dengan berkembangnya zaman akhirnya kelompok itu bisa berubah menjadi kelompok yasinan, yaitu pada malam Jumat seperti sekarang ini masih berjalan. Dalam kelompok yasinan itu pun tidak terpaku dengan hanya membaca surah yasin ya Mas Rizky ya. Di situ bisa diisi dengan berbagai komunikasi, misalkan ada informasi dari desa, nanti kita bisa sampaikan di situ melalui PRT kepada masyarakatnya. Setelah itu kita bahas bersama, ataupun juga tempat masyarakat untuk memberikan aspirasinya melalui PRT ya disitulah hasilnya Mas Rizky ya. Jadi memang tidak hanya melulu yasinan ya, memang bunyinya di situ sekarang adalah kelompok yasinan. Misalkan di RT 4 ya kelompok yasinan RT 4, kalau di RT 5 ya kelompok yasinan RT 5, menyesuaikan linknya masing-masing ya. Alhamdulillah itu masih berjalan terus turun-temurun dari dulu sampai sekarang, dan itu pula lah yang menyebabkan desa ini bisa menjadi maju Mas Rizky ya, karena memang masyarakat kita dari leluhur kita sudah mempunyai visi untuk bisa membangun desa ini. Hingga berkembangnya zaman ini pun akhirnya kelompok yang dulu hanya kelompok pendengar ya, sekarang menjadi kelompok yasinan ataupun kelompok arisan. Itu hanyalah lanjutan dari usaha leluhur kita dulu Mas Rizky. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, karena memang itulah yang kami dapat informasi dari sumber-sumber leluhur kita dan pendahulu kita. Mungkin itu Mas Rizky yang dapat saya sampaikan. Waktu itu apa di setiap lingkungan RT itu ada memiliki radio kah atau hanya beberapa orang waktu itu yang punya radio? Kalau di awal-awal itu tidak semua lingkungan memiliki Mas Rizky ya. Kalau dulu memang RT juga belum tertata seperti ini. Kalau dulu itu kan kita datang transmigrasi itu memang berkelompok ya Mas Rizky. Sudah kita ketahui kita transmigrasi itu memang benar berasal dari mayoritas dari Jawa Tengah ya. Namun di situ ada yang dari Boyolali, ada yang dari Banyumas, ada yang dari Sragen, Magelang, Jogja. Intinya memang waktu itu kita juga masih berkelompok, juga belum tertata seperti sekarang ini. Namun di antara komunitas-komunitas itu ada sesepuh yang memiliki radio ya. Itu pun juga tidak semua komunitas memiliki radio, namun setelah itu dapat dari salah satu penggagas itu bisa ditiru dari kelompok-kelompok yang lainnya. Berarti dulu itu kelompokan itu bukan per RT tapi per daerah kedatangan berarti.
Ya memang awalnya seperti itu karena memang kita belum mengenal ya antara satu sama lain. Ya memang benar kita dari Jawa Tengah, namun kita juga daerahnya dari masing-masing. Jadi dengan seiringnya waktu kita bisa bersosialisasi, kita bisa saling tukar pendapat ya ataupun tukar informasi. Akhirnya kita bisa membaur, saling bangun membangun, dan mungkin pada awalnya akhirnya menjadi desa definitif ya. Akhirnya bisa dibentuk per RT itu Mas Rizky. Waktu itu apa namanya, informasi yang di radio itu disiarkannya memang setiap malam Jumat atau malam apa? Nah, kalau waktu itu memang tidak harus malam Jumat Mas Rizky ya, cuma memang menyesuaikan jadwal siaran radio itu sendiri. Setelah itu kita berkelompok, ada salah satu masyarakat mencatat ya poin-poin tertentunya itu, baru kita bahas bersama-sama. Jadi namun dengan berkembangnya zaman seperti ini, apalagi sekarang ini sudah berubah menjadi kelompok yasinan ataupun kelompok antrofil masyarakat ya, itu jadi kita mungkin mengepaskan waktunya itu di malam Jumat ya untuk yang lebih sakralnya ataupun lebih hikmahnya, mungkin gitu Mas Rizky. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah mau diwawancara bersama kami. Nantikan bincang episode selanjutnya dengan topik yang berbeda.